Hai penutur bahasa kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan plot pada hikayat dengan cerpen dan nilai yang terkandung dalam hikayat. Berikut pokok bahasan dalam video kali ini. 1. Penggunaan kata arkais dalam teks hikayat. 2. Perbedaan karakterisasi dan plot pada hikayat dengan cerpen. 3. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Mari kita mulai pembahasannya. Penggunaan kata arkais dalam teks hikayat. Hikayat sebagai teks sastra lama menggunakan kata-kata arkais di dalamnya. Kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Hal ini tentu berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam cerita pendek yang lebih populer. Contoh kata-kata arkais. Syahdan artinya selanjutnya, lalu. Biasanya dipakai pada permulaan cerita atau permulaan bab. Sebermula artinya mula-mula, pada mulanya. Hubaya-hubaya artinya kata penghubung untuk mengeraskan harapan, mudah-mudahan, terlebih lagi, terutama. Hatta artinya lalu, sudah itu lalu, maka. Apatah artinya kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban. Sahaja artinya dengan sengaja. Berjaya artinya berhasil, beruntung, menang, mencapai kemegahan, kebesaran. Perbedaan karakterisasi dan plot pada hikayat dengan cerpen. Meskipun hikayat dan cerpen sama-sama merupakan cerita naratif berupa fiksi, ada perbedaan antara keduanya. Hal tersebut terjadi karena perbedaan kondisi sosial dan budaya yang terjadi pada saat cerita tersebut dibuat. Hikayat yang dibuat pada masa kerajaan tidak dapat lepas dari nuansa istana, baik pada tokohnya maupun setting cerita. Tokoh pada hikayat cenderung berlatar belakang keluarga kerajaan atau orang-orang di sekitarnya. Keluarga kerajaan dikenal dengan orang-orang yang sakti hingga sering diceritakan dapat melakukan hal-hal yang tidak wajar. Bahkan, para tokoh tidak hanya diambil dari kerajaan yang ada di bumi, tetapi juga kerajaan kayangan. Perbedaan kasta pada setiap golongan masyarakat muncul sangat jelas pada cerita. Hal ini sangat berbeda dengan cerpen yang lebih variatif mengambil tokoh dalam cerita. Hal tersebut sangat berpengaruh pada konflik yang muncul dalam cerita. Konflik yang biasa muncul tidak lepas dari perselisihan antar kerajaan dan golongan. Penyelesaian konflik pun tidak jauh dari peperangan dan penggunaan kekuatan ajaib yang berakhir bahagia. Pada cerpen karena karakter dan latar belakang yang begitu beragam, mengakibatkan konflik dan cara penyelesaiannya pun beragam. Sebagai cerita yang lebih panjang dibandingkan cerpen, hikayat memiliki alur yang lebih kompleks. Hikayat memiliki alur berbingkai. Pada sebuah ceritanya terdapat cerita yang lain. Pada hikayat Bayan Bijaksana, di samping menceritakan percakapan antara Bayan dan istri Zainab terdapat pula cerita lain. Contohnya cerita tentang anak cerpelai, seperti yang terdapat pada kutipan hikayat berikut. Antara cerita Bayan itu ialah mengenai seekor Bayan yang mempunyai 3 ekor anak yang masih kecil. Ibu Bayan itu menasihatkan anak-anaknya supaya jangan berkawan dengan anak cerpelai yang tinggal berhampiran. Ibu Bayan telah bercerita kepada anak-anaknya tentang seekor anak kera yang bersahabat dengan seorang anak saudagar. Alur yang digunakan pada hikayat adalah alur maju, berbeda dengan cerpen yang lebih variatif. Sekarang kita ke pembahasan berikutnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Hikayat sebagai bagian dari cerita rakyat tentu tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan yang diangkat dalam cerita, hikayat menyajikan tak hanya hiburan, tetapi juga nilai-nilai kebaikan yang dapat diambil hikmahnya oleh pembaca. Nilai-nilai tersebut dapat kita lihat dari pola tingkah laku, pola berpikir, dan sikap-sikap tokoh dalam cerita, baik yang dideskripsikan dalam cerita maupun yang dinarasikan dalam ucapan-ucapan tokoh. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, termasuk hikayat, terdiri dari nilai budaya, pendidikan, religius, moral, dan nilai sosial. 1. Nilai budaya. Nilai budaya memuat konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebuah masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. 2. Nilai pendidikan.
Nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. 3. Nilai religius. Nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. 4. Nilai moral. Nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. 5. Nilai sosial. Nilai sosial berkaitan erat dengan hubungan individu dengan individu lainnya dalam satu kelompok. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh analisis nilai yang terdapat pada cerita Hikayat Saijaan dan Ikan Todak berikut. Tabel 3 tabel analisis nilai pada teks, Hikayat Saijaan dan Ikan Todak, pada buku teks halaman 68. Nilai pendidikan, konsep nilainya tetap berjuang dalam mencapai tujuan. Kutipan teksnya digambarkan Datuk Mabrur tetap bertapa begitu lama walaupun siang dan malam serta diserang oleh ikan todak. Nilai religius, konsep nilainya, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kutipan teks, Datuk Mabrur memohon kepada Sang Pencipta agar diberi sebuah pulau. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Sang Pencipta, ia menamakannya Pulau Halimun. Nilai moral, konsep nilai, memikirkan masa depan keluarga dan keturunannya. Bukti kutipan teks, tidak. Aku tak punya keinginan pribadi, tapi untuk masa depan anak cucuku nanti. Lalu, Datuk Mabrur menceritakan maksud pertapaannya selama ini. Nilai sosial. Konsep nilai, bekerja sama dalam mencapai sebuah tujuan. Kutipan teks, kita harus rakat mufakat, bantu-membantu, bahu-membahu. Setuju? Agar kalian lebih paham tentang nilai yang terkandung dalam teks hikayat, analisislah nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat si miskin seperti contoh yang telah disampaikan. Baik penutur bahasa kita, itulah pembahasan materi perbedaan plot pada hikayat dengan cerpen dan nilai yang terkandung dalam hikayat. Materi berikutnya tentang teks hikayat adalah menggunakan kaidah bahasa dalam hikayat dan cerpen. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Eleanor Roosevelt. Sampai jumpa di video berikutnya, penutur bahasa kita.